Halo semuanya, selamat datang di Albariki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mereview ya Suzuki R3 tahun 2019 ya teman-teman. Jadi untuk unit ini ya merupakan milik saya sendiri ya teman-teman, dimana untuk menggantikan Honda CR-V generasi kedua yang sebelumnya juga pernah saya review ya teman-teman. Dan kita akan mereview selanjutnya bagaimana tampang depannya ya, interiornya dan lain sebagainya ya. Nah, kita mulai dulu dari tampang depannya ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi tampang depannya ini menurut opini saya ya cukup modern ya, tentu saja karena ini mobil tahun 2019 ya. Walaupun memang tidak seagresif Expander ya, cuman beberapa orang bahkan mengatakan mirip Innova Reborn ya tampang depannya ini. Nah, selain itu ternyata memang untuk di India sendiri ya, Suzuki R3 ini ya memang di rebadge ternyata ya teman-teman oleh Toyota ya. Nah, untuk tampang sampingnya sendiri seperti ini ya teman-teman. Cukup garis-garisnya cukup agresif lah ya begitu. Cukup sporty ya tarikan-tarikan garisnya. Nah, ground clearance-nya sendiri memang tidak setinggi CR-V ya yang setinggi 210 mm, cuman ini masih cukup mumpuni lah ya untuk digunakan di dalam kota, ya ini adalah 180 mm ya teman-teman. Kita beralih selanjutnya ke bagian belakangnya ya teman-teman. Jadi bagian belakangnya seperti ini. Ini menurut saya ya Suzuki ini gado-gado ya begitu membuat desainnya. Jadi kalau tampang depannya itu mirip Innova Reborn ya, tampang belakangnya ini ya, menurut opini saya mirip dengan Honda CR-V Turbo ya. Nah, selanjutnya kita masuk ya ke bagian interiornya ya teman-teman. Nah, interiornya sendiri walaupun wood panelnya ini ya terkesan aftermarket begitu ya, namun seirama ya, panjang gitu ya, dari door trim hingga dashboard. Jadi ya cukup lah untuk LMPV sekelas ini ya teman-teman. Untuk door trimnya sendiri seperti ini masih lumayan ya teman-teman, masih dikasih bahan kain ya. Nah, untuk beralih ke steeringnya sendiri saya suka ya, ini bahan kulitnya enak ya teman-teman. Ditambah ada juga audio steering switch ya. Kendati memang kurang lengkap ya. Seperti Expander kan ada cruise control ya. Nah, kalau di R3 ini tidak ada cruise control, cuman ternyata ada yang bisa memasang ya cruise control pada Suzuki R3 ini. Nah, selain itu yang kurang enak ya dilihat adalah mengenai head unitnya ya teman-teman. Head unitnya ini bezelnya ini tebal sekali ya menurut saya. Enaknya ini memang atau bagusnya ini harus diganti ya menurut saya dengan head unit 10 inci lah ya begitu teman-teman. Nah, untungnya AC-nya ini ya teman-teman, pengaturan AC-nya sudah digital ya untuk R3 tahun 2019 ini ya. Tidak seperti R3 tahun 2018 ya, yang mana pengaturan AC-nya masih manual begitu ya, seperti cetekan kompor ya. Nah, bagaimana bila dibandingkan dengan Expander ya? Apakah lebih baik? Menurut saya ya, apabila dibandingkan dengan Mitsubishi Expander ya, lebih baik dalam segi harga ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan untuk unit bekasnya ya, harga bekasnya ini tergolong murah ya. Jadi di bawah 200 juta ya. Tepatnya saya dapatkan unit ini di harga 180 jutaan ya. Dimana unit pembanding Expander
harganya untuk tahun yang sama pasaran Bandung itu masih di atas 200 juta ya. Nah, kita bicarakan dulu masalah lebih baik atau tidak ya, agar sesuai dengan thumbnail ya. Nah, untuk selain masalah harga, yang lebih baik daripada expander adalah respon mesinnya ya teman-teman. Jadi respon mesinnya itu lebih baik dan lebih enak Suzuki R3 ini menurut saya ya. Jadi singkatnya begini ya teman-teman. Kalau Mitsubishi Expander itu ada yang menonjol, yakni adalah kenyamanannya ya teman-teman. Saya akui bahwa Mitsubishi Expander itu memang nyaman ya teman-teman. Cuman ya ada keluhan di sektor mesin ya teman-teman. Jadi mesinnya menurut saya kurang responsif begitu ya teman-teman, agak lemot. Cuman kenyamanannya memang Mitsubishi Expander juara ya. Nah, kalau misalnya kita lihat LMPV lain seperti Honda Mobilio, nah itu respons mesinnya paling enak teman-teman, paling responsif dan juga menggunakan transmisi CVT sehingga halus tapi responsif gitu, Mobilio. Nah, tapi keluhannya itu banyak ya teman-teman, yakni fiturnya minim ya teman-teman, dan kenyamanan juga kurang, ruang baris ketiga juga paling sempit dibanding Expander dan R3. Jadi kalau Mobilio ada yang menonjol ya dalam hal mesin ya, dan sektor transmisi, tapi ada juga keluhannya. Nah, kalau R3 ini teman-teman, menurut opini saya ya, R3 ini minim keluhan ya, tetapi memang tidak ada yang menonjol ya. Jadi kenyamanannya ya biasa-biasa saja gitu ya. Respon mesinnya ya lebih baik lah dari Expander memang, cuman memang belum sebaik Honda Mobilio. Nah, selanjutnya kita beralih ke baris kedua ya teman-teman. Nah, ini baris keduanya seperti ini ya teman-teman. Ruang kakinya, wah, saya sih suka ya ruang kaki baris kedua Suzuki R3 ini ya teman-teman. Jadi cukup lega begitu ya teman-teman. Tidak kalah dengan CR-V Gen 2 saya yang kemarin ya. Akan tapi ini enaknya ya, walaupun ruang baris keduanya sudah lega seperti ini, tinggal dimajukan sedikit ya, kita beralih ke bangku baris ketiga. Bangku baris ketiganya pun masih cukup lega ya. Jadi ini memberikan keseimbangan ya. Jadi semua penumpang tidak ada yang merasa dianaktirikan lah ya begitu teman-teman. Berbeda dengan Honda CR-V saya yang sebelumnya, yang Gen 2, baris ketiganya hanya layak untuk anak-anak begitu ya teman-teman. Di baris kedua ini ada apa ya, sejujurnya tidak ada apa-apa ya, hanya ada AC double blower saja dan ada power outlet ya teman-teman. Nah, tapi enaknya di door trimnya ini bisa muat botol air mineral yang 1,5 liter, semua empat pintunya muat ya, dimuati botol air mineral yang ukuran 1,5 liter ya. Cuman sayangnya memang di jok kedua ini konturnya agak rata dan tidak ada handrest ya, seperti Mitsubishi Expander kan ada handrest. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman. Untuk fitur-fiturnya sendiri ya standar lah ya teman-teman. Untuk mobil tahun 2019 ya tentunya, yakni ada keyless entry ya, engine start stop button, lalu ada MID ya. Ya pokoknya itu saja lah fitur-fitur yang yang ada di interiornya begitu ya teman-teman. Fitur-fitur lainnya ya sudah standar lah, seperti AC double blower ataupun power window itu kan tidak usah disebutkan karena rata-rata sudah memakai ya. Nah, untuk setirnya sendiri ini menggunakan electric power steering ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui kelebihan ya beserta kekurangan dari Suzuki R3 ini ya,
Nah, kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Sekian ya video dari Albariki Channel. Dukung terus ya Albariki Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Agar Albariki Channel dapat terus membuat video-video seperti ini. Ingin tahu video Albariki Channel yang lain? Silahkan klik playlistnya ya. Di situ telah tersedia review mobil, rumah, tempat wisata, dan review makanan. Terima kasih telah menonton.